Makanya kewajiban kita adalah mensyukuri kepada Allah. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah itu? Yaitu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa kembali bersama Pak Den. Untuk materi kali ini kita akan menjelaskan tentang mensyukuri nikmat Allah. Sebelum ke materi, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberi kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah kita telah berdoa. Sebelumnya silakan kalian amati dan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kemudian berilah komentar terhadap dua peristiwa pada gambar tersebut ya. Kemudian hasil kalian komentar tulis di buku tulis ya, di buku tulis dan dikirim di classroom. Selanjutnya mari kita masuk ke materi tentang mensyukuri nikmat Allah. Sebelumnya perhatikan bacaan arti dari surah Al-Kautsar di bawah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Sekarang apa hubungannya antara sholat dan surah Al-Kautsar? Nah, dalam surat Al-Kautsar ini menjelaskan tentang makna sholat. Pada ayat kedua Allah menjelaskan bahwa sholat dan berkurban merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah karena Allah telah memberi banyak kenikmatan kepada kita semua. Lalu apa saja kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia? Antara lain, yang pertama, badan kita sehat dan kuat. Terus yang kedua, memiliki keimanan yang kuat. Ya. Yang ketiga, mendapatkan rezeki setiap hari, diberi nafas, ya, diberi rezeki yang lainnya, gitu ya, disehatkan, itu ya termasuk rezeki dari Allah. Kemudian memiliki akal yang sehat,
Dan yang kelima diantaranya masih banyak lagi kenikmatan yang kita terima yang tentunya harus kita syukuri. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kenikmatan Allah itu? Tentunya kewajiban kita adalah mensyukuri kepada Allah. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah itu? Yaitu dengan menggunakan kenikmatan itu untuk melakukan suatu kebaikan. Contoh, kesehatan harus kita gunakan untuk beribadah dan bekerja. Keimanan harus kita gunakan untuk taat kepada Allah. Rezeki harus kita keluarkan sedekahnya. Dan akal yang sehat tentunya kita harus gunakan untuk belajar, mencari ilmu. Itulah arti, makna, atau cara mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah makna sholat. Arti sholat itu sendiri menurut bahasa adalah doa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang sholat berarti orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk berdoa kepada Allah tentunya harus dilakukan dengan khusyuk dalam menjalankannya. Sholat itu sangat penting bagi umat Islam. Kenapa? Karena sholat merupakan tanda syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tentunya sangat banyak sekali. Kalaupun mau dihitung tidak akan pernah terhitung. Ya, berarti orang yang malas melaksanakan sholat berarti dia tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur otomatis dia akan mendapatkan celaka dan berdosa. Caranya diantaranya untuk mensyukuri nikmat Allah, yang pertama adalah sholatlah tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, jangan pernah menunda waktu sholat. Ketika adzan dikumandangkan, segera bergegas, berwudu dan melaksanakan sholat, ya. Bagus dilaksanakan sholatnya berjamaah di masjid, ya, khususnya bagi laki-laki. Kemudian sholatlah dengan tertib 5 kali sehari, ya, dan tambahlah sholat fardu dengan sholat sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan ditambah dengan sholat rawatibnya menjadikan kebiasaan kita dan tentunya mendapatkan pahala. Itu semua merupakan bukti pengamalan sholat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, ya. Adapun makna sholat yang perlu kita ketahui antara lain, yang pertama, sholat merupakan bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian makna sholat yang kedua sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiganya akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan keselamatan dan jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang keempatnya, sholat merupakan benteng pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu melaksanakan sholat dengan waktu yang telah ditentukan berarti telah menghubungkan jiwa raga dengan Allah, sehingga akan terbentengi dari perbuatan yang tidak terpuji. Itulah untuk materi kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih atas perhatian kalian telah menyimak dan menyaksikan video ini. Dari Bapak dicukupkan sekian saja. Ditutup dengan doa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.